Assalamualaikum Bu Rina, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Emma. Iya Ibu Rina, sesuai dengan janji kita ya kemarin, hari ini kita akan bincang-bincang nih sebentar, gak lama. Nah, dalam percakapan kita hari ini, apa nih yang ingin Ibu Rina bahas? Oh iya, begini Bu Emma. Suatu hari di pohon rindang gitu ya. Kebetulan kita punya Hmm. pohon beringin yang rindang gitu di lapangan. Saya ngobrol dengan anak-anak gitu. Apa yang mereka rasakan selama sekolah ini gitu ya. Dan mereka mengeluh tentang pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Terkesan monoton dan membosankan. Sehingga mereka kurang bersemangat dan proses pembelajaran tuh nggak berlangsung menyenangkan untuk mereka. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi Hmm, akhirnya itu banyak siswa yang mengeluh pada Ibu bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru itu terkesan membosankan ya Bu ya. Oke, iya. nah kira-kira apa nih yang bisa atau ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mhm. Saya berharap saya bisa mengakomodir keluhan para siswa tersebut dan mencari solusi apa yang bisa saya lakukan untuk mereka dan menjadi penengah dan sehingga menjadi mengajak guru-guru menciptakan pembelajaran yang variatif dan menyenangkan sehingga siswa lebih bersemangat di kelasnya dan mereka ketika nggak ada guru tuh jangan di luar terus dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Oke, baik. Berarti tentang, apa yang bisa Ibu lakukan ya untuk mengajak guru-guru lain agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa gitu, agar tidak bosan. Nah, menurut, Bu Rina nih ya Bu, kenapa sih para siswa itu bisa berpendapat bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru tersebut itu terkesan membosankan, Bu? Setelah saya berbincang pada siswa, mereka menyampaikan bahwa kebanyakan guru-guru itu KBM hanya menyampaikan materi, jadi hanya satu arah saja, tidak beberapa arah. Metodenya hanya ceramah dan siswa hanya just listening, hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru. Dan itu merasa bosan dan membuat mereka ngantuk dan tidak punya aura buat belajar gitu ya. Auranya redup ya, Bu, ya. Jadi, Ya, siswa tuh bosan ya, Bu, ya, karena hanya duduk, diam, mendengarkan gitu penjelasan materi dari guru. Nah, kira-kira nih, Bu, ya, pembelajaran seperti apa sih yang siswa harapkan gitu agar mereka lebih bersemangat dan tidak bosan, Bu? Siswa ini menyampaikan ingin pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Kemudian tidak itu saja monoton dan tidak variatif. Mereka ingin yang menyenangkan. Mereka juga menyampaikan bahwa mereka itu jika di kelas melakukan diskusi atau menonton video, bermain games atau kuis yang membangkitkan semangat itu bisa mereka lakukan di kelas gitu, Bu. Oke, baik. Berarti harapannya tuh pembelajarannya lebih variatif lah, Bu, ya, dan Mhm. menyenangkan gitu ya. Nah, menurut Bu Rina sendiri gitu sebagai guru, gambaran pembelajaran ideal yang bisa diterapkan guru gitu ya, yang tidak membosankan sesuai harapan murid itu seperti apa, Bu? Pembelajaran yang student oriented ya, pada siswa dan bervariatif. Misalkan kayak TTS itu ya, Mmm, membuat mind map itu kan membuat daya pikir mereka lebih kritis dan tajam. Padlet, word wall gitu dan sebagainya. Hanya kita menyediakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan siswa dan mampu mengembangkan potensi yang ada pada mereka. Seperti yang kita pelajari ini Bu di PGP luar biasa manfaatnya, yaitu pendidikan berpusat pada siswa. Itu yang mmm. saya harapkan semua guru paham dan itu sangat sulit sekali Bu. Iya ya, Bu, ya, berarti pembelajaran yang student oriented ya atau berpihak serta berpusat pada, murid. Nah, Bu, kalau dari skala 1 nih hingga 10, di mana sih posisi Ibu sekarang gitu dalam mencapai tujuan untuk mengajak guru-guru agar dapat, melakukan perubahan gitu untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan harapan siswa? Nah, kira-kira, di level berapa, Bu? Kalau kebetulan di kita kan CGP-nya paling banyak sebenarnya Bu di Kabupaten Karawang itu ada 8.
kita punya CGP 8, tapi yang CGP ini kita belum menerapkan dengan teman sejawat begitu komprehensif gitu ya. Baru beberapa saja, mungkin di level dengan ada CGP-nya karena banyaknya guru 39 dikurangi 8 lumayan banyak ya, sisanya tuh 30-an juga di level 7 Bu. 7 ya Bu ya, oke. Ya. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan atau bahkan sudah Ibu lakukan gitu, agar para guru di sekolah bisa menerapkan pembelajaran yang student center atau variatif gitu, atau yang menyenangkan untuk kehidupan siswa? Iya, sejauh ini saya sharing dan ngobrol dengan rekan-rekan mengenai ilmu yang saya dapatkan dari PGP sebagaimana pembelajaran bersifat pada siswa. Pembelajaran yang bersifat menyenangkan dan memerdekakan anak. Saya juga berbagi praktik baik mengenai pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas. Luar biasa Ibu ya, Ibu sudah menerapkan upaya yang bagus dengan melakukan berbagi ilmu dan praktik baik gitu. Nah, bagaimana Bu respon dari rekan yang lainnya? Ya, respon anak itu saya menyampaikan hal tersebut, responnya baik dan antusias mereka dalam pelaksanaannya. Tapi dalam way gitu ya, mereka cenderung kurang konsisten gitu Bu. Seperti yang kita memang tahu untuk menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan itu butuh effort atau support yang besar dari pihak sekolah maupun dari diri sendiri gitu ya Bu. Iya, iya betul ya Bu ya. Nah, ada nggak Bu kira-kira cara lain gitu ya yang Ibu lakukan agar guru-guru tersebut itu bisa konsisten dalam menerapkan pembelajaran tersebut gitu? Apa ya Bu, sempat berpikir untuk menerapkan ilmu dari PGP ini. Saya sudah membuat komunitas praktisi, saya sudah laksanakan. Di mana secara konsisten melakukan pertemuan untuk berbagi pengalaman, mengajar di kelas masing-masing, bahkan saling mengunjungi kelas untuk melihat praktik baik dan saling menilai satu sama lain. Yang nantinya akan memberikan umpan balik dalam evaluasi mengenai perubahan yang terjadi dari semangat belajar siswa. Seperti itu, Bu. Bagus ya Bu ya, jadi ada pertemuan rutin beserta beberapa agenda yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, apa ada hambatan Bu atau gangguan yang Ibu rasakan gitu sehingga Ibu melihat guru-guru di sekolah ini belum secara konsisten gitu melakukan pembelajaran tersebut? Ada Bu, beberapa hambatan, di antaranya guru-guru di sekolah saya sudah pada sepuh ya Bu ya. Jadi sudah nyaman dengan kondisi yang ada, dengan pembelajaran konvensional. Kemudian dari waktu sharing juga, dari segi waktu sharing juga secara rutin kadang cukup sulit mengingat semua mempunyai kesibukan masing-masing. Baik Ibu, Ibu, apa tuh namanya, kemudian Bu, kan tadi masalahnya itu dari waktu ya dan kesibukan. Nah, bagaimana kira-kira cara Ibu mengantisipasi gitu ya gangguan atau hambatan tersebut nanti gitu? Gangguan dan hambatan, saya kadang melakukan pertemuan di hari tertentu ya Bu ya. Kemudian mengingatkan di grup WhatsApp sebagai media untuk bisa saling berbagi video pembelajaran. Bagus, baik sekali Bu, banyak sekali ya upaya yang Ibu lakukan. Nah, apa kira-kira Bu ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu tersebut? Ya, saya dan guru yang lain itu mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan siswa, dan pada saat siswa memberikan umpan balik kepada kami saat pembelajaran yang positif, dan siswa senang, bahagia, antusias, aktif, dan serta semangat dalam melaksanakan PBM. Baik Ibu, di titik ini nih, apa kira-kira ya yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Saya bagaimana caranya mengakomodir keluhan-keluhan siswa, kemudian menciptakan pembelajaran yang variatif, tidak monoton, tapi menyenangkan dan student oriented.
kemudian membuat rencana praktisi komunitasnya itu semacam lebih lagi dimanfaatkan, lebih lagi diberdayakan, lebih rutin pertemuannya, baik itu di grup WA ataupun secara tatap muka. Baik, hebat sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa saja nih Bu yang bisa Ibu libatkan untuk mewujudkan tujuan Ibu tersebut? Ya, karena kita butuh support system yang luar biasa ya untuk membuat modul atau media pembelajaran yang bagus ini. Jadi ada orang tua, ada forum orang tua dan guru, kemudian stakeholder sekolah, dan rekan guru juga semua. Luar biasa sekali rencana Ibu ya. Nah, saya pengen tahu nih Bu, kapan nih kira-kira rencana Ibu ini yang sangat luar biasa ini ya Bu ya, bisa Ibu laksanakan gitu? Mulai dari secepatnya, insya Allah saya akan mulai berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang tadi saya sampaikan, dan secepatnya semoga bisa memberikan kepuasan kepada siswa baik lahir maupun batin. Betul ya Bu ya, karena kita sebagai guru kan tujuan utamanya adalah pelayanan pada siswa atau murid kita ya Bu ya. Baik Ibu, luar biasa sekali, ini mengingat waktu ya Bu ya, yang sudah cukup lama gitu. Nah, mungkin saya rasa Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi mengenai tadi pembelajaran yang dirasa oleh siswa itu membosankan gitu ya. Mungkin nanti minggu depan kita bisa berbincang lagi ya Bu ya, ketemu lagi. Saya juga penasaran nih untuk progres dari rencana Ibu ke depan gitu. Ya, betul. Terima kasih ya Bu, sudah membuat hati saya menjadi lega. Iya, sama-sama Ibu. Semoga dari percakapan ini bisa memberikan pencerahan bagi Ibu ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Kita lab ya Bu ya. Nuhun ya Bu. Iya.